Selamat pagi saudara-saudara semua. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Jason. Pagi ini kita mulai lagi kebaktian melalui online. Jadi waktu ya sangat panjang. Jadi boleh kebaktian bersama dan juga kebaktian online bukan hanya di Hong Kong saja, juga banyak tempat di Malaysia juga sama. Mari kita bersama memohon Tuhan membantu kita. Jadi seperti semalam kemarin renungan pagi berkata, bagi bisa dan juga tidak bisa kita memberi penginjilan dengan berapi-api. Dan juga kita memberitakan Injil dengan berapi-api. Wabah penyakit datang, kita juga tetap memberitakan Injil dengan berapi-api. Pagi ini kita membahas Kisah Para Rasul pasal 18. Kita memberikan di dalam kematangan memberitakan Injil dengan berapi-api. Kemarin berkata bisa dan tidak bisa memberitakan Injil dengan berapi-api. Jadi kita dalam berapi biarpun keadaan tidak memungkinkan. Boleh kamu menjawab saya walaupun tidak, saya tetap memberitakan Injil. Bukannya hanya memberitakan dengan semangat, tapi juga kita juga tetap menginjilkan Injil. Paulus sampai meninggalkan Athena ya, sampai ke Korintus. Dalam keadaan ini sesuatu tidak baik, jadi waktu itu satu kata itu satu Korintus itu atau tempat yang jatuh dan tidak baik. Keadaan pemasyarakatnya begitu. Dan juga ada pemberontakan dan pemasyarakat datang. Waktu itu ayat kedua, di Korintus itu berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Akiwa yang berasal dari Pantus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya mereka tuh orang Yahudi meninggalkan Roma. Jadi waktu itu orang Yahudi itu akan menganiaya bangsa Israel. Banyak jadi di dalam masyarakat. Jadi Roma itu jadi masa tidak baik yang menyuruh bangsa Yahudi meninggalkan. Jadi karena ini tuh membuat suatu pemasyarakatan yang tidak baik. Jadi dalam keadaan ini tuh Paulus sampai di Korintus dan juga Priscilla dan juga Akiwa juga di sana. Jadi Paulus dengan keadaan ini tuh bertemu dengan sepasang istri yang mencintai Kristus. Karena juga berterima kasih juga karena Raja Roma, karena kejadian ini bisa terjadi kejadian ini. Maka mereka tuh bersama untuk dalam pelayanan. Ayat kelima. Dan kita sampai Paulus sama memberitakan pada orang Yahudi bahwa Yesus ada Kristus dengan berapi-api. Sisa berapi-api itu banyak masyarakat itu menolaknya. Jadi karena ini itu bagaimana melakukannya. Dan Paulus itu melihat mereka tidak menerima, maka Paulus pergi. Lalu karena ngomong apa tuh sebab itu menolak, maka saya pergi.
Terus itu mengatakan, biarlah darahmu bertumpah ke atas kepala bersedia, aku bersih tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi masyarakat tidak mau dan menolak kamu meninggalkan, betul Kak. Jadi sebenarnya juga benar, karena semua orang tidak mau, ya tidak menerima, dan dia memberitakan Injil kepada bangsa asing, betul gak? Ya pasti benar, karena Tuhan dengan ini adalah panggilan Tuhan. Jadi maka dia berjalan dengan pandangannya, dan Tuhan langsung berkata kepadanya. Dan sampai di ayat 9, pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus dalam satu pernyataan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi ini ada dua tema yang penting. Sebenarnya Paulus itu tidak takut mati, tapi sebenarnya dia juga takut, ada rasa takut. Dia sudah masuk penjara dan sudah pernah dipukul pakai batu. Paulus tidak takut mati. Bukannya tidak takut mati, tapi setiap hari duduk menunggu mati. Sebenarnya dipukul juga ada rasa sakit. Jadi bagaimana menghadapinya? Maka Tuhan berkata kepadanya, jangan takut. Sebenarnya saya juga masih takut. Jadi dalam ketakutan kita tuh kita mengandalkan Tuhan tetap dalam pelayanan. Ya, untuk ingin meninggalkannya, jadi banyak masa tuh menolaknya. Jadi sini dalam keadaan ini mengandalkan Tuhan tetap dalam pelayanan. Jadi kita membicarakan dalam pelayanan dalam pelayanan takut enggak? Ya takut, tapi tetap melakukannya. Bahkan orang akan menolakmu, kadang juga ada. Jadi dalam pelayanan yang matang, tetap dalam pelayanan. Jadi saya itu Tuhan berkata, kamu tetap tinggal di sini, maka tetap di dalam tinggal sini. Dan kita juga ada banyak alasan untuk kita mesti meninggalkan ini, karena orang itu tidak mau menerima dan menolak saya. Dalam panggilan saya itu banyak begini-begini, dan juga menerima satu penghakiman. Jadi dalam keadaan semua itu semuanya juga baik, tapi Tuhan akan membimbing kita. Jadi banyak permasalahan ini, tapi Tuhan tetap berkata, kamu tetap di sini. Dan akhirnya Paulus tetap tinggal di sana 1 tahun 6 bulan. Jadi ada satu itu waktu Paulus di Efesus tuh berdiam waktu yang panjang. Jadi Paulus dengan berapi-hati memberitakan firman Tuhan. Tapi sampai tempat ini lebih matang, melebihi dari pengikatan ini, melebihi dari ketakutannya. Dan Yesus tetap dalam pelayanan. Dan kita sampai ke ayat 18. Dan juga ada menghadapi satu permasalahan.
itu pemerintah tuh melakukan dengan baik. Dia tidak masuk dalam masa ini. Ayat 18, Paulus tinggal berapa hari lagi di Korintus lalu minta kepada saudara-saudara di situ berlari ke Syria. Dan Priskila dan Aquila juga bersama dengan dan mencukur rambutnya dan karena ia telah belajar. Dulu depan Paulus tuh melayani kedua suami istri ini. Ini membicarakan Priskila dan Aquila bersama dengan Paulus. Sebenarnya Paulus bersama dengan dia. Tapi di sini mereka mengikuti Paulus. Jadi dalam keadaan posisi mereka tuh dibalik ya. Sebenarnya tidaklah mudah. Dulu kamu ikut saya. Tapi sekarang terbalik, saya mengikuti kamu. Jadi mungkin suatu waktu yang lama ya, cina berapa bulan sampai tahun ya, tapi posisinya terbalik. Tapi keadaan ini sebenarnya tidaklah mudah. Dan seperti perumpama kamu menjadi satu ketua leader, ada satu anggota leader ya jadi leader kamu, jadi grup kamu, dan setahun kemudian tuh dia menjadi ketua leader kamu. Itulah saudara tidak mudah. Jadi untuk pergi suatu tempat, jadi kamu mesti mengikutinya. Jadi saya memberitakan 3 orang ini dengan berapi-api dan pelayanan dalam Tuhan. Jadi menghadapi semua dalam yang diubah ini mereka tuh bisa mengikuti dalam satu pemasangan. Jadi itu dalam perbaharuan dalam hubungan, dalam suami istri juga dalam pembaruan. Jadi sebenarnya tuh suami yang menjadi kepala. Terus ini Priskila dan Aquila. Jadi sekarang istri yang menjadi kepala. Istri yang menjadi kepala itu sebenarnya tuh hubungan suami istri tidaklah mudah. Dulu sebenarnya sama-sama dalam percaya Kristus. Akhirnya istrinya yang menjadi kepala, yang membimbing. Ya pasti saya dengan istri saya itu sama-sama percaya Kristus, sama-sama baptis dan sama-sama menjadi ketua leader. Dan banyak orang berkata dalam sekarang ini di Taiwan, saya adalah suaminya Pastor Ena. Sebenarnya dia tidak bekerja, saya yang bekerja. Dan karena melahirkan anak ya, jadi tidak bekerja. Dan kami bersama-sama tuh di tasbih menjadi ketua leader. Saya lebih dulu datang di gereja ini. Saya lebih dahulu datang setengah tahun. Jadi Pastor Jason lebih juga datang. Akhirnya Pastor Jason menjadi suaminya Pastor Ena. Jadi semua ini tuh mesti diperbaharui ya. Saya masih ingat satu saudara ya berkata pada saya itu ada satu tuh iri pada kamu. Itu jemaat gereja. Dulu tuh murid pastor tuh memuji saya. Jadi pas kamu datang tuh tidak selalu memuji kamu, tidak memuji saya. Jadi masa ini juga mesti diperbarui. Kita sama-sama mengasihi Tuhan, tapi juga bersedia dalam pelayanan. Tapi menghadapi keadaan ini, dalam menghadapi ketakutan, di saat
jabatan kita terbalik, dan hubungan dalam suami istri itu hubungan terbalik karena karunia istri lebih tinggi, lebih kuat. Biarpun murid, anggota leader dan saya, dan akhirnya kita mesti mengikuti anggota kita leader ini, maka kita mesti dewasa dalam menghadapi ini, memohon Tuhan membantu kita. Ini ada permasalahan yang sangat istimewa. Dan sampai di Efesus ayat 20, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Dan Paulus berkata kepada mereka, jika Tuhan menginginkan, aku akan kembali pada kamu. Jadi dalam permasalahan ini sama di Korintus itu sangatlah berbeda. Di Korintus itu menolak dan menganiaya dia. Tapi di Efesus diterima, banyak yang suka padanya. Maka banyak orang menyuruhnya tinggal lebih lama lagi. Tapi dia tidak mau. Jika Allah menghendakinya, jika Tuhan menghendakinya, aku akan kembali. Jika Tuhan tidak menghendakinya, maka kita bertemu yang terakhir kali. Jadi semua yang Paulus mau tinggal atau pergi karena semua itu bimbingan dari Tuhan. Dia akan kembali semua juga karena bimbingan Tuhan. Jadi kita tidak, jadi bukannya menerima pujian mengikuti Tuhan. Dalam pelayanan kita tuh kadang kita ingin ada pujian, suara pujian untuk memberikan semangat pada kita. Tapi semangat ini, pujian ini bukannya untuk bertinggal, sama juga dengan pengikatan kita. Bukan karena diikat kita tuh meninggalkan. Bukan karena pujian ini saya tinggal di sini. Kita tuh dalam bimbingan firman Tuhan ini adalah dewasa. Kita melebihi dari pengikatan, melebihi dari pujian. Jadi dari Yerusalem sampai dari Galatia sampai juga di Frigia. Jadi Paulus tuh selesai dalam perjalanan panjang dalam penginjilan. Ya, sampai kemarin sampai itu dari Makedonia dan sampai juga Antioquia. Ayat 23, dan setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, berangkat pula ia menjelajah seluruh tanah Galilea dan Yudea untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi dalam penginjilan ketiga kali itu dalam dibuka. Jadi tidak ada yang terjadi dalam penginjilan ketiga langsung mulai. Jadi kita melihat tuh Paulus itu dalam tuh tertuju pada semua tumpangan Tuhan. Dan jalan satu, kedua kali dan tiga kali, dan ini dengan sepenuh hati dan pelayanan. Dari sini mengatakan dari orang Yahudi bernama Apolos. Seorang yang fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Jika dalam kitab firman Tuhan membicara orang ini, berarti orang ini fasih dalam kitab suci. Seperti Paulus berkata, Paulus membimbing Paulus supaya dia bangkit dalam pelayanan. Jadi Paulus itu sama Apolos itu jadi Apolos itu sangat hebat.
Paulus itu dalam dari latar belakangnya sangat kuat. Jadi kita melihat tuh dalam pelayanan Apolos itu juga sama, dalam pelayanan itu ya yang berbeda. Jadi kita melihat Apolos juga hatinya juga berkobar-kobar dan pelayanan. Dan ia melihat pengajaran di jalan Tuhan dengan semangat. Dan ia teliti karena dia tidak, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan itu mengatakan dalam, tapi terhadap Kristus dia tidaklah paham. Jadi dalam maka Akiwa dan Priskila itu menerima mereka, memberitakan firman Tuhan. Terhadap ini terhadap Apolos itulah tidaklah mudah. Ya 2:6 dia mengajar berarti dalam rumah ibadah sangatlah hebat. Dan habis selesai memberitakan Injil ini, sepasang suami istri itu menjamunya. Maka suami istri ini, istrinya berkata dalam firman ini bicara dengan ini akan lebih jelas dan juga banyak dibicarakan. Dan ketemu dengan wanita. Dan juga ada kita ada seorang terhadap firman Tuhan sudah sangat baik ya, tapi ada seorang wanita tuh mengajak saya bagaimana tuh membahas bicara dengan Injil. Tapi perempuan ini bukan tingkatannya seperti Rabi. Sebenarnya perempuan sama laki-laki ada berbeda. Jadi pasti dia mendengarkan bagaimana menjelaskan firman Tuhan ya, Alkitab itu tidaklah mudah. Itu bagi seorang yang ternama yang penginjil ya sangat sulit. Kita dalam semangat ini berarti kita mesti dewasa. Jadi bukannya karena kamu laki-laki atau perempuan. Jadi tidak bukannya kamu mendapatkan satu pelajaran studi yang tinggi, yang baik ya. Jika kamu berkata baik, maka murid akan terkait. Jadi pas dengar apa yang kamu katakan benar, maka mereka dalam saat ini tuh dengan rendahkan diri dan mendengar dan dibaiki mendapatkan satu hasil. Ayat 8, sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, ia membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi dalam kita itu dalam kelompok ini kelompok yang penuh dengan semangat, maka menjadikan lebih dewasa. Mereka tuh tidak mengejar pujian, bukanlah juga karena ketakutan meninggalkan dalam pelayanan. Karena Roh Kudus berubah, maka mereka tuh lebih merendahkan diri. Jadi batu seorang suami juga dalam pengajaran juga bisa merendahkan diri. Ini adalah kedewasaan. Mari kita memohon Tuhan membantu kita. Di dalam gereja 611 itu kita sangatlah bersemangat. 100.000, 2 juta, ada 4 juta juga bisa. Jadi kita tuh sangat bersemangat. Jadi dalam keadaan semangat ini kita bisa memberikan satu kedewasaan. Jadi seperti wabah penyakit ini,
pemerintah itu sangat istimewa, tengah malam tuh memberitakan pemberitaan ini, pengumuman ya. Jadi pemerintah itu memberitakan tuh dalam keagamaan ya, di cancel ya, dibatalkan. Jadi kita langsung tuh mesti bersama. Jadi satu, pemerintah berkata dengan kita mesti mengikuti. Jadi banyak orang tidak dengan mudah ya, tidak baik. Jadi kali ini minggu ini kita ada satu staf gereja kita tuh dalam pelayanan perkawinan. Jadi karena ini membuat banyak yang tidak baik. Kita mesti percaya walaupun sekarang kita tidak memahami, tapi dalam keamanan akan memahami. Jadi seperti ini, seperti orang Yahudi itu meninggalkan Roma, tapi sebenarnya tidak tahu kenapa bisa begini. Jadi situ perintah ini dikeluarkan. Dan ketemu sepasang suami istri yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan memberikan satu cara ini bagaimana kepada 1000. Di dalam pelayanan kita mesti dewasa. Bisa dan tidak bisa, kita dalam hatinya tetap bersemangat. Dan juga tetap dengan dewasa dalam penginjilan, memohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Dan kita bisa bangkit untuk memujikan Tuhan. Biarpun kamu di tempat di mana, saya memohon kamu bangkit berdiri memuji Tuhan. Biarpun tempat dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa menghalangi kita dalam memuji Tuhan. Tuhan tuh berkuasa. Haleluya.
Kita berdeklarasi, kamu mengendalikan semuanya. Tuhan, semua kemuliaan Kau berikan padamu. Walaupun bisa dan tidak bisa dalam keadaan situasi bagaimana berubah, Kamu kemudian berikan padamu, dan kita bersama berterima kasih karena Tuhan kita tidak pernah berubah, karena kerajaan Tuhan itu tidak berubah. Kerajaan Tuhan yang ada dalam hati kita tidak berubah, tidak goyah. Semuanya tuh dari perintah dari Tuhan tuh di dalam bumi ini akan berjaya. Kita mendengarkan, kita berbicara, berdoa, kita bisa mendengarkan firman kita sehari ini sampai selama-lamanya. Di dalammu tidak ada dalam keadaan ini, dalam Engkau tidak berubah, dalam kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak berubah. Semua ini akan terjadi karena Tuhan Engkau sendiri yang utuh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam wabah penyakit ini sebenarnya kami tahu semua dalam pengendalian tangan-Mu, kami dalam pengendalian-Mu. Kamu tidak terkendali, Tuhan. Semuanya akan terjadi dalam kami supaya kami tetap percaya Kamu mengendalikan semua. Yesus, Engkau mengendalikan semuanya. Engkau mengendali di Hongkong, mengendali di dalam seluruh bumi. Engkau Tuhan yang tidak berubah. Kita masuk di dalam roh, kita berdoa. Kami orang yang dalam perayaan, kita ya tetap percaya padamu. Ya Tuhan, dalam roh-Mu ada bersama dengan kami. Tuhan, dalam roh-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami tetap percaya
supaya kami penuh, supaya percayaan kami lebih banyak dan lebih banyak. Tuhan, di dalam keadaan sulit ini, dalam kehidupan kami ini, kepercayaan kami ini akan tetap bertumbuh dewasa, tetap bertumbuh dan tetap bertambah di dalam ini dalam musim dingin, supaya kami itu mendapatkan percobaan ini. Dalam keadaan ini kami tidak boleh mundur. Penginjil akan tetap diberitakan keluar. Firman Tuhan tetap diberitakan keluar. Bahkan kita di dalam sini dari sekolah Alkitab kita berterima kasih sangat istimewa. Dan setiap kali selesai gereja diberhentikan, kita menyelesaikan satu hal. Ya, satu hal yang sangat besar selesai. Dan kita juga dalam kita yang pernah mengikuti perayaan sekolah Alkitab, yang kita berterima kasih dengan besar. Minggu kemarin kita 19 orang percaya Tuhan Yesus. Setiap saudara-saudara yang percaya, saudara-saudara yang baru ini berterima kasih. Kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Semua itu bukan semuanya rencana kami, bukan dalam kendali kami. Kami berterima kasih dalam minggu yang kemarin itu kamu di tengah-tengah kami menyelesaikan suatu permasalahan yang berterima kasih. Dan berterima kasih untuk sekolah Alkitab semua yang di tengah-tengah kami menghitung berterima kasih. Kami dalam berterima kasih karena Tuhan membimbing dalam sekolah Alkitab. Kami berdeklarasi firman Tuhan, kami mempersembahkan terima kasih untuk 11 orang teman baru dalam menerima Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kami mulai penginjilan yang pertama. Penginjilan pertama tentang Alkitab. Terima kasih. Kami berterima kasih dalam workshop dengan perayaan haleluya. Kami berterima kasih, waktumu ada di dalam tanganmu, hari juga di dalam tanganmu. Kami setiap hari, setiap jam menjadi milikmu di dalam genggaman tanganmu. Tuhan, kami terima kasih, kami berterima kasih. Memohon Engkau tetap memberikan kepada kami. Kami tetap dalam perayaan. Saya mengundang setiap staf gereja untuk angkat tanganmu. Engkau berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya mempunyai banyak kepercayaan. Saya mencari Esra dari kasih karuniamu, perlindungan, melindungi kami, melindungi gereja kami. Saya kira semua itu menjadi online, mulai kebaktian online, kebaktian penginjilan. Saya tidak tahu bagaimana dibaptis melalui online. Tuhan, Engkau bantu kami. Bisa dan tidak bisa, kami tetap dalam pelayanan. Kami tetap dalam pelayanan supaya kami kantong baru ada lembut, penuh dewasa bisa mengikutinya. Kami harus bantu setiap staf gereja di dalammu. Kekuatan melibati suatu kelihatan ini. Semua kelihatan melibati semua penyakit ini. Kekuatanmu melibati semua wabah penyakit ini. Dalam keadaan kesulitan Hong Kong ini, dalam seluruh bumi ini, dalam kesulitan ini, Tuhan, kekuatanmu melebihi dengan ketakutan kami. Semua ini melebihi ketakutan kami, penyakit ini. Dan semuanya bantu dan orang Lewi bangkit di hadapanmu, dan sekali lagi di hadapanmu kami pelayanan bagaimana memberitakan penginjilan ini keluar. Kami mesti melewati dari semua kesulitan kami. Tuhan Yesus, kami memujimu. Engkau membimbing kami, dan firman-Mu memberikan pada kami semua dalam kesulitan kami ini bisa melewati semua kotak, melewati ketakutan kami, melewati semua ketakutan kami.
Tuhan itu bersama dengan staf ini dan juga bersama dengan ketua leader dan bersama dengan saudara-saudara semua. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, terima kasih. Saya mengundang pada staf yang di sini, juga staf, ada saudara-saudara yang di online. Di saat ini kita memohon pada Tuhan, di dalam kesulitan ini kita tetap dewasa dalam pelayanan, dewasa dalam mengikuti, dewasa memberitakan Injil. Dan seperti dalam keadaan ini menghalangi kita mendekati orang dalam pelayanan, dalam hubungan, dan juga dalam tekanan ini, hubungan kita dan keluarga, hubungan dalam keluarga dan juga staf dari saudara-saudara semua juga ada satu tekanan, ada perselisihan, dan kita bersama tangan kita letakkan di dalam dada kita, memohon Tuhan membantu kita. Kita juga mesti dewasa. Kita juga masih banyak yang tidak dewasa. Kita banyak yang tidak yang untuk diri sendiri, untuk ke ego kita, yang rasa ego kita jalan dulu. Untuk kepentingan diri kita sendiri, kita berjalan lebih dahulu. Di saat ini kita memohon Tuhan untuk membantu kita. Yang Tuhan inginkan adalah bejana yang dewasa. Dalam tekanan ini kita mohon Tuhan berikan pada kita untuk kita letakkan seperti Paulus kita letakkan semuanya, kita letakkan bukannya dalam pikiran kita bagaimana perasaan kita baik. Kita tidak mendapatkan satu keuntungan, saya tidak ditingkatkan, saya tidak dipuji. Apakah nama saya ditulis di depan? Apakah saya mendapatkan pujian? Tuhan, kami sekali lagi di hadapan-Mu. Kami mengakui ketidakdewasaan kami sebagai staf dan ketua leader dan saudara-saudara semua, juga sekolah Alkitab. Firman-Mu sekali lagi memberitahukan kami, sekali lagi seperti Paulus memukul hati kami. Sekarang ini memukul di hati kami.
Tuhan, di tengah kami ada satu perbandingan, ada perselisihan, ada penindasan, menolak, ada menolak, terlalu keras kepala, dan tetap pada pendirian. Dan juga di tengah kami juga ada yang takut kehilangan. Tuhan, Engkau juga bantu kami. Roh Kudus sisa ini Engkau hadir di hati kami, masuk di dalam kami. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Seperti Paulus tidak menolak dalam penglihatan dari langit. Tuhan, Engkau juga berkata pada kami, Engkau yang dipilih, dan berkata pada setiap kami, Engkau yang terpilih. Di dalam kesulitan ini kita bangkit, berdiri tengah-tengah antara Tuhan dan manusia, mewakili, memohon, tetap dalam pelayanan, dan berkata kepada ketua leader, Engkau yang terpilih. Di dalam kesulitan ini tetap juga dengan penuh kasih dan pelayanan, dengan kasih dan pelayanan, tetap dengan kasih dan penginjilan Injil terhadap kita setiap anak sekolah Alkitab. Tuhan membuat kamu mengalami, bukannya sampai waktunya, akan terus dan bagi kita bersama masuk dalam doa dalam roh, memohon Tuhan memberi pada kita kehidupan dalam setiap itu, dalam bagian apapun juga tetap dewasa, diperluas, dan memohon kepada Tuhan supaya kita tetap di saat ini bagaimana kita bisa berubah, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana membimbing gereja. Kasihnya Tuhan di tengah-tengah kita. Dia akan melindungi kita. Jangan mundur. Jangan bersungut-sungut. Jangan takut. Tuhan akan memakai jubahnya melindungi kita, melindungi keluarganya terus dan terus. Allah Bapa, kami semua, gereja kami serahkan padamu. Dan sesuatu dalam staf, setiap bagian, setiap hati diberikan padamu. Engkau membimbing hati kami, dan juga sekarang membimbing hatinya Paulus. Bagaimana engkau membimbing Paulus, juga sama juga bagaimana membimbing kami sebagai kelompok staf. Bimbing hati kami di dalam kesulitan hari kesulitan ini, waktu keadaan bagaimanapun kami akan tetap dengan bersemangat dan pelayanan di dalam rumah itu. Kami tetap berlayani walaupun bisa dan tidak bisa, dalam keadaan bagaimanapun kami, supaya kami mengerti Tuhan memberi lakukan satu pekerjaan yang baru. Tuhan akan memberi jalan, penginjilan akan
diberitakan keluar. Orang yang ingin percaya pada Tuhan, engkau pasti akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka pasti akan percaya Tuhan Yesus. Tuhan membimbing hati kami di dalam hari ini, keadaan ini, walaupun dalam peraturan, walaupun dalam wabah penyakit, kerajaan Tuhan itu tidak bisa lebu. Dan kerajaan Tuhan itu tidak akan lebu. Semua yang Tuhan tentukan akan berhasil. Tuhan, engkau bimbing setiap hati kami. Engkau bimbing hati staf dan juga kami tahu bimbingan tanganmu tidak pernah ditarik. Tanganmu yang kuat pasti di dalam tempat ini. Dengan keadaan ini engkau pasti akan memberikan karya. Dengar doa kami dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan Yesus kami pagi ini. Engkau memberikan kepada kami ini bagian dari Nabi, berkati setiap staf dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kalian. Betul, setiap dari bagian mana kamu, Tuhan Yesus dalam kerjamu, dalam keadaan ini, sama setiap orang di dalam otoritasmu, dan berkata, bukan karena panggilan kami ini, bukan karena kami ini, dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian, bahagia, sukacita, dalam keadaan apapun juga di dalammu ada pikiran dari Tuhan ini, dan pikiran Tuhan, karena kamu tahu semua yang kamu hadapi setiap kali ini, karena semua itu dari Tuhan. Dan kata pada kalian, Tuhan, semua ini ada karenamu. Semua ini karena darimu. Kami jawab, baru dalam keadaan ini dari kamu kami tetap damai. Semua ini karenamu. Dan kami tetap dalam pelayananmu, bersukacita mengikutimu, bawa pengharapan, karunia. Kehidupan kami dirubah dan bersedia diperbaharui. Dalam Tuhan Yesus berkati kalian. Di saat itu bersama saya, dan seperti ini saya percaya waktu sudah sampai. Tuhan akan memberi kita berikan kita pasti dalam suatu tempat, akan dalam pelayanannya. Waktu sudah tiba, kita langkah-langkah jalan ke depan dalam panggilan kami. Dalam nama Tuhan, aku berkati kalian juga online dan juga yang di sini, juga saudara-saudara yang di murid sekolah Alkitab, berkatimu di dalam keadaan tidak mudah, mengandalkan Tuhan di dalammu, sukacita. Dan seperti Paulus berkata pada Paulus, dan dalam proses berdeklarasi sampai di dalam kehidupanmu, sebab apapun tidak bisa mencerahkan kamu dan juga keluargamu yang kamu kasihi. Waktu dalam keadaan yang tidak baik, kamu ada satu damai dari Tuhan. Di dalammu ada dari Tuhan yang tidak tergoyahkan. Dalam Tuhan memberkatimu setiap hari, setiap menit, setiap waktu. Jaga tempat di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Biarpun dalam keadaan berontak ini, juga akan dalammu ada dapatkan satu damai. Aku dapat Tuhan Yesus bersama berkati kalian. Dalam Tuhan Yesus berdoa, amin. Berkati kalian semua.